ada seseorang yang dikaruniain dan menyembuhkan banyak orang tuh. Saya banyak melihat video banyak orang berbondong-bondong kepada dia, kepada si bapak ini. Kita bilang aja lah namanya Pak Andi Simon. Gimana tanggapan kakak melihat Bapak Andi Simon menyembuhin banyak orang, bahkan bukan Kristen aja yang disembuhin, dan juga banyak Muslim yang disembuhin? Silakan Iqbal. Halo Kak Elia, selamat malam. Ya, silakan Pak. Senang sekali saya ditaikin di Komal Kak Elia ya. Makasih banyak. Saya Muslim Kak Elia. Tapi saya tidak ingin berdebat ya kalau masalah agama, masing-masing aja gitu. Cuman yang saya ingin tanyakan, saya sebagai Muslim, saya kebetulan orang Sunda Kak Elia, dari Jawa Barat. Nah, saya ini kan ya awam lah ya tentang kekristenan gitu ya. Utamanya di lingkungan kami itu memang tidak ada satupun orang Kristen. Tapi saya ingin bertanya. Maaf Pak, saya potong dikit. Anak-anaknya tolong dikondisikan Pak. Takutnya roomnya nggak bagus. Lagi pada main. Tentang penebusan dosa gitu, kayak lihat. Kan di Kristen ada istilah penebusan dosa gitu ya. Itu penebusan dosa itu anak-anak boleh Bapak jauh karena nanti ini TikToknya dia identify something wrong, jadi nanti wrong kan. Jadi kalau boleh Anda jauhkan diri dulu dari pertemuan-pertemuan anak-anak, baru boleh bertanya gitu ya. Demi kemaslahatan umat. Ya. Oke, bentar saya ngejauh dulu. Awas. Iya, gitu ya. Iya, oke, lanjut lagi ya Kak Elia. Tadi yang saya ingin tanyakan tentang penebusan dosa itu, karena saya masih penasaran, itu penebusan dosa itu untuk semua umat manusia apa hanya umat Kristen aja gitu? Terus apakah di Kristen sendiri percaya adanya neraka apa enggak gitu Kak Elia? Terima kasih Kak Elia. Silakan Timothy. Kalau dikatakan untuk hanya orang Kristen atau semua orang, jawabannya terhadap dalam Yohanes 3:16 kalau saya nggak salah ya. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, bukan kepada orang Kristen saja, tapi kepada dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Inilah tujuan dari konteks penebusan dalam iman Kristen. Tapi perlu kita ketahui penebusan ini jangan diartikan sama seperti penebusan dalam pengertian korban tumbal kambing hitam, enggak. Konsep pengorbanan kambing hitam itu orang itu tidak sadar akan menjadi tumbal seperti ritual-ritual dari ajaran sesat. Tapi dalam iman Kristen itu berakar dalam Yudaisme. Kata korban itu berakar dari bahasa Ibrani korbanot. Korbanot artinya adalah akar katanya dari kata keref, korib. Dalam bahasa Arab ada yang namanya kurban, itu sama dengan kata keref, korib. Berarti menghubungkan kembali. Apa yang menghubungkan kembali? Menghubungkan kembali antara hubungan Allah dan manusia yang telah terpisah, tercerai begitu. Jadi melalui perantaraan Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia ini, Ia memberikan tebusan melalui apa? Melalui darahnya. Karena dalam Alkitab, di dalam darah itu ada nyawa. Sehingga nyawa Kristus memberikan nyawa yang baru bagi kita. Dalam arti, kita itu mendapat hidup yang baru di hadapan Allah. Itu poin pertama. Poin kedua tentang surga neraka. Neraka lah ya. Iya, neraka itu ada. Dasarnya 1 Korintus 3:13 itu. Bahwa nantinya ketika tubuh kita akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan atau tubuh kebinasaan, kita akan menghadap api ilahi. Di mana manusia ini yang berkenan di hadapan Allah membangun dalam emas, perak atau batu permata, ketika dia menghadap api ilahi, maka dia akan mendapatkan yang namanya teosis atau mendapatkan penerangan ilahi. Sama seperti ketika besi yang dibakar dengan api akan memancarkan cahaya, bukan meluluh atau bukan luntur gitu ya. Berbeda dengan jerami, berbeda dengan kayu kering. Itu digambarkan di situ juga. Orang-orang jahat,
orang-orang yang tidak berkenan akan mendapatkan murka ilahi dari api Allah ini. Jadi neraka itu bisa dikatakan api esensi ilahi ketika orang-orang ini akan mengenai api ilahi ini dan ternyata dia tidak lolos dan terbakar. Karena apa? Karena dia menyiksa dirinya sendiri, membuat kualitas dalam dirinya itu sama seperti jerami, kayu kering atau rumput kering yang akan siap dibakar dengan api ilahi ini. Itulah yang menjadi neraka bagi mereka. Begitu ya. Terima kasih Kak. Terusnya gini Kak, untuk misalnya saya sebagai orang Muslim misalnya ya, seandainya di agama Kakak itu saya kategori yang masuk neraka juga gitu. Apa gimana Kak? Ada perbedaan penafsiran sih, tapi saya tidak mau mengacu ke perbedaan ini. Tapi kalau dalam iman Kristen tegas, Markus 16 ayat 16, barang siapa yang percaya harus dibaptis, barang siapa yang tidak percaya akan mendapatkan hukuman. Hukuman ini adalah hukuman yang kekal. Nah, itu kembali lagi kepada iman yang kita percayai, tapi dalam Alkitab sudah tegas, orang yang tidak percaya Kristus akan mendapat kebinasaan. Bahkan Yesus pernah mengatakan kepada murid dalam Yohanes 15, Aku adalah pokok anggur, kamu rantingnya. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, jadi prinsipnya adalah ketegasan iman. Bahwa kalau seandainya agama manapun yang tidak percaya Kristus Tuhan dan Juru Selamat, mereka tidak mendapatkan keselamatan itu. Begitu ya? Tapi mungkin gini ya, yang perlu Bapak ketahui tentang iman kekristenan yang tidak ada di iman lain itu adalah kepercayaan kita kepada Kristus, iman kita kepada Dia, itu adalah tentang menyelamatkan diri kita sendiri. Karena Kristus itu datang ke dunia sebagai obat, sebagai solusi. Jadi pertanyaan yang mengatakan, kalau saya nggak sembah Tuhanmu, maka saya masuk neraka. Berarti Tuhanmu itu tidak punya belas kasih. Pertanyaan itu nggak berlaku bagi kami. Kenapa? Karena yang membuat kamu masuk neraka itu adalah dosamu sendiri. Yang menghantarkan kamu ke neraka, yang menghantarkan kamu ke kematian kekal, itu adalah dosa-dosa kita. Tetapi percaya Yesus adalah solusi. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 24, sebab kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ya, jadi kita percaya Yesus gini, yang seharusnya kita semua orang berdosa yang mengalami kematian kekal, maka Kristus itu datang menjadi penal substitution. Dia datang menjadi pengganti kematian yang seharusnya kita terima. Dan dia mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya. Artinya apa? Maut dan kuasanya itu tidak bisa menahan Kristus lebih lama. Tidak bisa menahan Kristus di dalam kuasanya. Maka kita yang beriman kepada Kristus di dalam roh dan melalui baptisan, kita mati bersama Kristus, kita ikut menunggal bersama Kristus, maka kita pun akan mengalami apa yang dialami oleh Kristus. Tidak mengalami kematian kekal. Tetapi orang yang tidak mau percaya kepada Kristus artinya dia dengan sukarela menanggung siksaan neraka. Karena satu dosa pun, Roma 6 ayat 23, bisa membuat kamu kehilangan keselamatan. Jadi bukan tolak Yesus yang buat kamu masuk neraka, tapi dosa-dosamu sendiri yang membuat kamu ke neraka. Tapi masalah percaya atau tidaknya Yesus itu free will-nya kamu. Kalau kamu mau percaya sama Dia, berarti kamu meminta bantuan. Kamu mengikuti jalannya Allah. Bahwa oleh karena kesempurnaan Kristus dan kematiannya yang mengalahkan maut itu, menyempurnakan kamu yang memang tidak bisa melakukan itu. Ya, jadi bagi kami secara mutlak mengatakan orang yang di luar Kristus akan mati oleh karena dosanya. Karena dosa yang kudus tidak bisa bersatu dengan yang berdosa. Bapak, kita ini yang berdosa ini, kita nggak bisa ketemu Allah setitik pun dosa. Itu kita nggak bisa bersatu dengan Allah. Kita nggak bisa bersatu. Yang Timothy katakan tadi, teosis itu. Teosis itu artinya bersatu. Nah, bagaimana caranya agar kita bersatu dengan Allah? Kita harus disucikan dan dikuduskan menurut rencana Allah melalui apa? Kristus Yesus yang menguduskan kita, yang menggantikan nyawanya kita, menggunakan nyawanya.
Jadi keadilan Allah terjadi, keselamatan juga terjadi. Ini yang gak ada di iman lain. Jadi orang Kristen, Yesus Kristus menawarkan sorga. Itu bukan hanya klaim, tapi dia menyelesaikan akar masalahnya. Akar masalah yang membuat kita tidak mengalami sorga, yaitu maut. Kematian dosa inilah yang membuat kita tidak bisa mengalami sorga. Dosa inilah yang membuat kita tidak bisa bersatu dengan sorga. Karena sorga itu kudus. Nah, bagaimana caranya agar kita yang di dalam dosa ini bisa bersatu dengan sorga? Ya, maut itu dikalahkan dulu. Siapa yang mengalahkan? Yesus melalui kuasa kebangkitannya. Makanya ketika kita mati dan kita percaya kepada Yesus, maka Yesus yang mengalahkan kematian itu mengambil kita kembali, membayar kita dari maut. Mengambil kita itu, jadi arti menebus itu mengambil kembali. Jadi manusia yang sudah di dalam kematian ini, di dalam kuasa maut, dan oleh karena Kristus mati dan mengalahkan maut, dia mengambil kita melalui iman kita kepadanya dari kuasa maut itu untuk keluar dari kuasanya. Sama seperti orang di dalam lumpur hidup. Orang di dalam lumpur hidup. Lumpur hidup itu kuasa maut. Nah, Yesus itu mengambil orang dari atas, dari lumpur hidup itu. Ya, jadi manusia orang yang diambil dari lumpur hidup itu tidak mati karena lumpur hidup, karena yang menyelamatkan dia adalah dia yang bisa berhasil keluar dari lumpur hidup itu. Sama seperti Kristus yang telah berhasil mengalahkan maut, maka kita pun yang percaya kepada dia akan dikeluarkan dari kuasa maut ketika kita mati oleh karena kuasanya dia. Nah, itulah sorga itu. Gitu loh. Itu iman kami. Jadi makanya mengenai Yesus itu bukan tentang eksklusivitas orang Kristen sok-sok, bukan. Ya, yang membuat kita masuk neraka itu dosa kita, Pak. Ingat itu. Dan semua orang berdosa wajib mencicipi neraka. Tetapi kalau kita tidak mau mencicipi itu, Tuhan telah memberikan jalan melalui Kristus yang telah mengalami kuasa, yang telah mengalahkan kuasa maut itu. Yang bisa membuat kamu mengalami sorga adalah yang terlebih dahulu menyelesaikan kuasa maut itu, yaitu Kristus. Nggak mungkin sorga dijanjikan kalau maut tidak diselesaikan. Karena faktanya kita semua berdosa. Mungkinkah secara logika kita bisa bersatu dengan sorga kalau kita masih punya dosa? Pelanggaran itu tidak bisa diampuni begitu saja. Karena kasih Tuhan itu adalah kasih yang penuh pembuktian dan setia kepada ketetapan dan hukumnya. Makanya kematian Kristus, penumpahan darahnya itu relevan dan sejalur dengan tradisi orang Yahudi bahkan dari zamannya Musa. Korban-korban darah percik-percik untuk pengampunan dosa. Maka darah Kristus yang mengampuni dosa manusia. Jadi nggak ada sekonyong-konyong Yesus mati, darahnya tertumpah, lalu kita membuat dogma-dogma bahwa oh ya, darah Yesus ini mengampuni. Enggak, karena sejak di perjanjian lama sebelum Yesus datang sebagai manusia, itu darah itu yang menjadi tanda pengampunan dosa. Karena nyawa kita ada di dalam darah kita. Nah, tertumpahnya darah Kristus menjadi tanda tertumpahnya nyawa Kristus untuk menyelamatkan kita. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita terkutuk. Nah gitu, itu mungkin kompleks terdengar, tetapi inilah yang benar. Jadi jangan mimpi sorga deh, jangan percaya saya mau sorga ini, itu, saya pengen sorga. Tapi kuasa kematian tidak dikalahkan. Kamu percaya sorga kepada dia yang tidak di sorga. Kamu percaya sorga kepada dia yang mati dan tidak hidup kembali. Bisakah kamu ke sorga kalau kamu mati dan tidak bangkit? Di dalam dosa. Itu nggak mungkin. Makanya Kristus dengan tegas mengatakan, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Karena aku yang membawa kamu. Karena aku yang akan mengeluarkan kamu dari kuasa maut itu melalui kuasaku. Dan Yesus mati dan bangkit kembali membuktikan maut itu tidak berkuasa atas dia. Nah, kalau dia bisa membangkitkan dirinya sendiri, Yohanes 10 ayat 17, alasan apa kita ragu bahwa kita tidak dapat dibangkitkan oleh dia nanti? Melalui iman menurut roh di dalam dia. Itu iman kita, kekristenan.
Jadi bukan karena eksklusif sok-sokan, enggak. Tapi karena problemnya itu ada di tengah, di hadapan, di depan mata kita. Dan hanya Kristus yang menyelesaikan problem itu. Kita just waiting for. Kita hanya menunggu waktu saja. Gitu, ya. Oke Kak Elia, makasih banyak atas penjelasannya. Tapi satu Kak Elia, saya minta penjelasan yang lebih konkret. Kenapa gitu? Kayak misalnya Tuhan harus, kalau kata bahasa manusia mah capek-capek jadi manusia gitu Kak Elia, bukannya Tuhan kan udah menciptakan utusan-utusan gitu. Sedangkan memang kapasitas manusia itu kan terbatas gitu Kak Elia. Jadi kenapa harus jadi manusia, itu yang di benak saya. Sampai saat ini mau menanyakan pada ahlinya, mungkin Kak Elia itu ahli dalam agama Kristen. Saya itu pengen menanyakan itu Kak Elia. Sebenarnya gampang ya untuk itu ya. Karena begini bro, Yesus Kristus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ya, kamu percaya kitab sucimu toh? Kitab sucimu ada firman yang di dalam buku nggak? Firman yang menjadi buku nggak? Nah, kalau saya tanya, ngapain firman Allah jadi buku? Hal itu senada dengan ketika kamu bertanya, ngapain sih firman Allah jadi manusia? Kalau saya tanya kamu, ngapain firman Allah jadi buku? Oh, firman Allah jadi buku kan untuk memperkenalkan Tuhan, biar kita tahu Tuhan benar. Firman jadi manusia juga demikian. Makanya ketika Kristus dibaptis itu untuk menyatakan Dia bagi Israel. Dan Kristus datang ke dunia ini untuk menyatakan Allah yang benar. Siapa Allah yang benar? Sang Bapa. Dan Dia keluar dari Bapa itu sendiri. Ya. Jadi kalau saya tanya kamu, untuk apa firman jadi buku? Oh, biar kita tahu firman-firman, biar kita tahu ajaran benar, biar kita tahu hal-hal yang oke, biar kita tahu hal-hal yang suci. Firman jadi manusia pun tujuannya itu. Biar kita tahu Allah yang benar, biar kita tahu seperti apa kehendaknya, makanya Yesus nggak pernah ngomong, demikianlah firman Allah. Beginilah firman Tuhan. Yesus nggak pernah bilang begitu. Yesus selalu ngomong, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Para nabi itu berkata, demikianlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, dengarlah firman Tuhan, beginilah bunyinya. Yesus nggak pernah ngomong begitu. Yesus karena Dia sendiri firman itu. Yesus berkata, amen. Iya, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Jadi kalau kamu mungkin, ngapain Tuhan repot-repot menjadi manusia? Ngapain firman Allah repot-repot jadi manusia? Loh, kalau saya tanya kamu kembali, ngapain firman Allah repot-repot jadi buku? 1 Yohanes 1, firman hidup yang dinyatakan kepada kita, agar sukacita kita menjadi penuh. Itu? Karena Yesus yang saya tahu teman-teman muslim itu membayangkan Yesus itu adalah Bapa jadi manusia, ketika jadi manusia sorga kosong lah apalah. Saya tahu itu. Tapi pada faktanya tidak begitu. Yesus adalah firman Allah yang di dalam Allah, yang menjadi manusia, yang diutus ke bumi. Firman Allah, logikanya Allah sendiri keluar dari dirinya, menyatakan dirinya, dan itu menjadi manusia. Nah, dalam keadaannya sebagai manusia, itulah Dia mati. Kenapa Dia harus mati? Kenapa Dia harus menumpahkan darahnya? Karena itu adalah ketetapan dan hukumnya sejak semula. Kalau kamu berdosa, kamu akan mati. Maka Kristus dibuat menjadi seperti kita untuk mengalami kematian itu. Jadi bukan tentang kok repot-repot, bukan tentang itu. Tapi karena Allah setia kepada hukumnya, maka penyelamatan yang Dia lakukan bagi manusia itu sejalan dan selaras dengan hukumnya itu. Dia tidak mengkhianati hukumnya dengan mengampuni begitu saja. Oke kok, enggak apa-apa kok. Enggak. Karena ya, Tuhan sudah berfirman, kalau kamu berdosa, kamu pasti mati. Maka keadilan Allah, setiap orang berdosa harus mati. Dia nggak mengubah itu. Maka kematian Kristus di salib itu bukti keadilan Allah. Bahwa ada yang mati karena dosa. Tetapi kasih Allah dari kematian itu
Ketika Kristus berkata, Eli Eli lama sabachthani, ayelet hasyakar, keselamatan dianugerahi bagi mereka yang mau percaya kepada Kristus di dalam baptisan. Amin. Itu poinnya. Gitu ya. Jadi nggak timpang. Makanya saya katakan iman kekristenan itu satu-satunya iman yang seperti ini. Yang akar masalahnya itu dituntaskan dulu baru sorga-sorga. Karena poin Injil itu secara keseluruhan adalah keselamatan, soteriologi, salvation, keselamatan. Keselamatan dari apa? Dari dosa. Orang janji sorga, kamu begini, kamu begitu, kamu begitu. Tapi dosanya nggak diselesaikan dulu. Ya nggak bisa kita mengharap sorga. Dosa belum selesai, gimana kita orang berdosa ini? Harus menghadap kepada Allah. Nggak boleh. Jadi kalau kamu bertanya, ngapain sih firman Allah jadi manusia, repot-repot jadi manusia untuk mengampuni dosa manusia? Bukankah dia bisa mengampuni begitu saja? Enggak, karena kasih Tuhan adalah kasih yang dengan pembuktian. Kalau di perjanjian lama, pengampunan dosa itu dengan darah, maka Allah pun harus menyelamatkannya dengan darah. Darahnya siapa? Darahnya Firman yang menjadi manusia itu. Itu bukti Tuhan itu setia. Enggak tarik ulur, enggak. Setia kepada Firman-Nya yang hidup itu. Di dalam kesetiaannya itulah kita mengenal Dia. Gitu. Itulah iman kami. Jadi enggak ngasal. Ide teologi kami itu enggak lahir ketika Yesus lahir. Enggak, bro. Sudah ada sejak perjanjian lama. Dan apa yang Tuhan janjikan ketika kejatuhan Adam dan Hawa di dalam dosa? Tuhan nggak janjikan agama. Tuhan nggak bilang gini sama Adam, Adam, kamu telah berdosa. Saya berikan agama ini yang menjadi rahmatan. Saya berikan agama ini biar kamu masuk surga. Enggak, bro. Yang dijanjikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa ketika berdosa apa? Keturunan perempuan ini yang akan meremukkan kepalamu, kepala iblis, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan apakah kepala iblis telah diremukkan? Sudah diremukkan Kristus. Kristus telah meremukkan kuasa iblis melalui kebangkitannya. Dan iblis telah meremukkan Kristus dengan menyalibkannya. Amen. Iya, gitu. Jadi tergenapi, lainnya tuh jelas. Ada semua, Froto Eungelion itu. Jadi nggak semata-mata, oke, dia nebus-nebus. Enggak. Sudah ada sejak semula. Makanya kekristenan itu nggak sebatas agama. Semua di cover sama Jesus. Makanya Yesus dengan bangganya ngomong, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa Sang Surga itu kalau tidak melalui aku. Kenapa? Karena Yohanes 10 ayat 17. Karena hanya Dialah yang menyelesaikan dosa di dunia ini. Makanya Rasul Petrus bilang, percayalah kepada Dia dan berilah dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu. Itu nggak sekonyong-konyong lahir begitu aja, ndak. Dengan yang saya paparkan tadi kompleks sekali, tapi sejalan. Nggak ada yang ditutup, nggak ada yang disembunyikan. Semua terbuka. Tapi hikmat kita mau mengerti atau enggak. It depends on you. Gitu. Makanya kita selalu bilang, kamu harus percaya Yesus. Itu bukan karena kita berpikir, Tuhanmu tuh begini-begini. Enggak. Tapi kita merasa bahwa kamu punya dosa. Dosamu itu harus diselesaikan. Kak, terus baptis itu apa sih Kak maksudnya tuh? Kolose 2 ayat 11, baptis itu artinya kita bersatu dengan Kristus di dalam kematian Kristus. Jadi bagi kami baptisan itu adalah sunat yang baru. Kalau Abraham itu disunatkan sebagai tanda perjanjian lama, maka umat perjanjian baru itu dibaptis sebagai tanda perjanjian baru. Jadi di dalam baptisan itu adalah simbol pertobatan. Jadi kalau kamu mau percaya Yesus, kamu harus dibaptis. Kenapa? Karena di dalam baptisan itu secara misteri, kamu bersatu dengan Kristus di dalam kematiannya di kayu salib. Dan lahir sebagai pribadi yang baru. Itu.
Jadi baptisan itu nggak hanya sekedar celupkan begitu, enggak. Tapi Jadi kalau misalnya di luar agama Kristen yang masuk ke Kristen itu wajib dibaptis gitu Kak? harus dibaptis. Itu perintah Yesus sendiri, Matius 28 ayat 19. Harus. Gitu. Makasih ya Kak ya. Ya, gitu ya. Ya, shalom. Shalom Kak Elia. Saya mau bertanya Kak tentang mujizat Tuhan. Seperti ada seseorang yang dikaruniain dan menyembuhkan banyak orang tuh. Saya banyak melihat video banyak orang berbondong-bondong kepada si bapak ini. Kita bilang aja lah namanya Pak Andi Simon. Gimana tanggapan kakak melihat Bapak Andi Simon menyembuhin banyak orang, bahkan bukan Kristen aja yang disembuhin, dan juga banyak Muslim yang disembuhin? Tanggapan saya luar biasa lah. Tuhan bekerja kepada semua orang. Tuhan bekerja kepada siapa yang dikasihi Dia, siapa yang berhak diberikan karunia itu. Jadi mengenai Pak Simon ya, aku lihat di YouTube ya, banyak orang sembuh ya. Tuhan Yesus menyembuhkan lewat hambanya, yaitu cara Tuhan gitu. Penginjilan itu memang luar biasa ya. Jadi begini teman-teman, kadrun menjembatani kadrun untuk mengenal Yesus itu memang harus pakai mujizat. Kalau kita lewat penginjilan, kebanyakan sudah kerak di kepala mereka. Tetapi lewat penyembuhan itu bagus penginjilan. Ketika Tuhan menjamah dia ya kan, lewat doa sakitnya sembuh, dia pasti percaya. Kurang lebih lah ya, dia akan mengimani itu. Karena mujizat itu untuk menjembatani sangat diperlukan. Tetapi ingat, mujizat itu juga kalau terlalu tinggi juga levelnya kadang menjadi meninabobokan kita orang Kristen juga. Ya. Jadi kalau di awal perdana orang-orang kadrun itu untuk mengenal Kristus, menjembataninya lewat mujizat itu sangat diperlukan. Dan kalau kita jadi Kristen, ingat level tertentu mujizat itu menjadi meninabobokan kita. Nah, kok bisa meninabobokan kita? Karena segala sesuatu ya lewat mujizat itu bisa membawa kita ke dalam hal pengertian meninabobokan ini. Contoh saya kasih beginilah contohnya ya. Ada orang penyakit kanker contohnya ya, penyakit kanker, dia divonis 1 bulan contohnya nih. Nah, dia berharap mujizat Tuhan, lalu dia Tuhan menyembuhkan kankernya gitu kan. Nah, kira-kira orang yang penyakit kanker ini dia itu mati lagi nggak kira-kira? Divonis dokter mati 1 bulan, Tuhan panjangin umurnya kira-kira gitu. Kira-kira orang penyakit kanker ini yang sembuh itu mati lagi nggak? Mati lagi kan? Mati lagi kan? Nggak ada kan orang sembuh dari penyakit langsung hidup kekal. Mati lagi kan? Nah, artinya dalam level tertentu ya, kadang mujizat itu membuat kita bisa semakin memburuhi kita. Makanya gini, kita harus mengerti, paham betul. Ada orang penyakit kusta disembuhkan Tuhan Yesus, ada 10 orang. 10 orang penyakit kusta disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Berapa orang yang balik minta terima kasih? Kalau Anda baca Alkitab, yang balik berterima kasih berapa orang? Pernah baca ayat itu, Pak? Belum pernah sih Pak. Oke, iya. Ada 10 orang penyakit kusta. Yang balik berterima kasih cuma 1. 9-nya sudah sembuh semua pastinya. Tapi yang bertobat dan berterima kasih cuma 1. Artinya dalam perkataan Tuhan, mana yang 9 lagi? Kenapa cuma 1 yang berterima kasih atau yang bertobat? 9 lagi mana? Kira-kira yang 9 orang ini bisa lagi nggak berbuat jahat? Bisa lagi, ya kan? Jadi ketika dikasih umur panjang, dikasih kesembuhan, jadi itu kan jalurnya dia untuk menjadi masuk neraka kan? Nah, jadi level tertentu penyembahan mujizat itu, mujizat yang kita minta itu, ibaratnya itu menjadi meninabobokan kita. Makanya kalau bagi orang Kristen yang makanan keras, kita ini hidup memang karena mujizat Tuhan benar, tetapi jangan sampai level tertentu kita menjadi membawa itu dalam hal kebodohan kita sendiri. Paham kira-kira Pak? Paham, Susah ya?
susah ya. Nah, ada orang begini, dia dikata dokter 1 bulan akan mati penyakit kanker. Lalu dia mengatakan begini, Tuhan, mau sembuh mau nggak sembuh penyakitku, masa bodoh bagiku. Kalau aku pun sembuh, puji Tuhan. Kalau aku pun mati, puji Tuhan. Setidaknya aku mengenal Kristus dalam diriku. Ada orang seperti itu, ya kan? Tetapi dia akhirnya apa? Mati. Ya puji Tuhan, karena dia mengakhiri hidup pertandingannya dengan baik dan benar. Tetapi ada orang, Tuhan sembuhkan penyakit gue, sembuh dia, ujung-ujung sembuh judi, ya kan, perampok. Nah, ini ngapain itu? Level tertentu kan kita untuk menjadi memasukkan kita ke dalam lubang yang kita gali. Itulah 9 orang itu. 1 orang yang bertobat 9-nya kembali lagi kan, merampok lagi, berzina lagi. Itulah kira-kira. Paham ya? Oke. Jadi kalau ada juga saya juga ada pertanyaan lagi ya. Oh, silakan. Kita kan orang Bataknya. Namanya kita orang Batak ya, dibilang cara ngomong kita pun keras gitu. Kadang juga maki keluar gitu. Kita seorang Kristen. Misalnya kita percaya Yesus nih. Kita percaya Yesus. Tapi kita jika pas kita mati itu, kita masih banyak melakukan dosa seperti omong kotor gitu, cakap maki, entah ngomong-ngomong kotor lah. Nanti kita kalau mati itu, karena kita masuk surga atau gimana? Soalnya kan kita juga percaya Yesus. Dan juga kalau kehidupan di surga itu bagaimana, Kak? Apakah upah kita beda? Misalnya saya dengan kakak, ini kakak kan penginjil, saya tidak gitu. Apa kita beda upah gitu? Atau sama rata semua di surga nanti? Ini jaringan dia itu memperburuk jaringan saya. Mengenai orang di mute. Mengenai orang itu kamu berbuat dosa, lalu kamu tiba-tiba mati, kamu masuk surga atau neraka, tidak ada yang tahu, hanya kamu yang tahu itu, dan hanya Tuhan yang tahu. Makanya kita kita dianjurkan untuk berjaga-jaga, memelihara iman kita, agar kita tidak didapati dalam keadaan bercela ketika maut itu datang, ketika kita mengalami kematian. Ketika waktu kita sudah habis di bumi ini, kita tidak dalam keadaan seperti itu. Jadi apakah saya masuk surga atau neraka? Ya, itu tergantung dengan imanmu dan bagaimana kamu mengenal Tuhan. Kalau kamu berpikir, saya kan sudah Kristen, saya udah percaya KTP-mu Kristen, tapi kalau kamu tidak mengenal Tuhan, kamu tetap binasa, kita tetap binasa. Makanya di dalam Yeremia berapa ya, saya lupa lagi. Ayat, lupa lagi saya. Itu dikatakan bahwa yang disukai Tuhan adalah kita mengenal Dia sebagai Allah yang apa? Yang penuh belas kasih, keadilan, dan kebenaran. Memahami dan mengenal Dia. Jadi pengenalan akan Tuhan itu bukan tentang kamu udah Kristen, kamu pasti selamat. Enggak. Yang ditolak oleh Yesus di dalam Matius 7 itu adalah orang-orang Kristen yang bermukjizat, tetapi dia tidak melakukan kehendak Bapa. Sama seperti Musa, ketika dia memukul air, memukul gunung batu itu biar keluar air, dia melakukan mukjizat terjadi. Tetapi kenapa dia tidak diizinkan masuk melihat tanah Kanaan? Karena dia tidak tunduk kepada kehendak Tuhan. Dia melanggar kekudusan Allah. Maka Tuhan memberi dia sanksi untuk nggak bisa lihat tanah Kanaan. Nah, orang-orang yang bermukjizat di zaman sekarang pun begitu. Siapapun itulah. Jadi iman kekristenan itu bukan tentang mukjizat. Tapi iman kekristenan itu tentang apa ya? Tentang pertobatan yang datang dan memberikan hidup kepada Kristus. Ya. Jadi jangan nilai, setan pun bisa bermukjizat. Hantu-hantu itu pun bisa buat keajaiban. Lalu apakah kamu harus percaya kepada dia? Enggak. Dan orang-orang
Kalau orang-orang dibuat mukjizat-mukjizat dan lain-lain, tapi kalau tidak diajarkan dan tidak diperkenalkan Kristus, mereka tidak akan tahu dan mereka tidak akan bertumbuh di dalam iman. Karena iman timbul dari pendengaran. Gitu. Jadi jangan mengukur nilai orang Kristen, nilai iman orang itu dari mukjizat. Itu nggak boleh. Tapi coba lihat bagaimana dia tekun dalam penderitaan, bagaimana dia tetap bersyukur, bagaimana dia mengenali dan memahami Tuhan. Itu yang terpenting. Sekarang banyak orang pakai topeng mukjizat telah bernubuat ini, itulah nggak terjadi. Tapi masih tetap aja banyak yang mau ikut dan percaya. Ya hati-hati. Yang ditolak Yesus di Matius 7 itu orang-orang yang bermukjizat loh. Orang-orang yang menyembuhkan, orang-orang yang bernubuat demi namanya. Tapi ditolak Yesus kenapa? Mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Gitu. Nah sama seperti pertanyaanmu yang kedua tadi. Kalau saya mati misalnya, apakah saya ditolak Tuhan atau enggak? Kamu yang tahu hidupmu sudah berkenan atau tidak. Di hadapan Allah, itu kamu yang tahu. Kami nggak tahu kamu siapa. Apa yang kamu lakukan di belakang, apa yang kamu lakukan setelah live ini, apa yang kau kerjakan, apa yang kau tonton, apa yang kau makan, apa yang kau lakukan, kau yang tahu itu. Kami nggak tahu. Gitu. Jadi jangan tanyakan kami saya ke surga atau enggak, tanyakan pada dirimu sendiri. Kamu yakin nggak dengan imanmu dan dengan apa yang kamu kerjakan sekarang? Gitu. Ya. Iya Kak, makasih. Benar ya. Oke gitu ya. Dengan itu juga Kak, satu lagi Kak tadi Kak, dengan kehidupan di sorga, apakah semuanya diratakan atau? Enggak, upah setiap orang akan berbeda-beda. Kita akan tinggal di langit bumi baru nanti. Tetapi upah setiap orang berbeda-beda. Gitu. Ada yang terang sekali, ada yang terangnya redup-redup, ada yang sedang, ada yang menengah. Jadi tergantung apa yang dia lakukan. Karena perbuatan baik kita di bumi ini ketika kita percaya kepada Kristus itu diperhitungkan sebagai upah di hadapan Allah kelak. Ya, jadi ingat teman-teman, orang Kristen itu tidak dihakimi untuk menentukan surga neraka, tapi orang Kristen itu dihakimi untuk menentukan berapa besar upah yang akan mereka dapatkan di surga. Karena dosa kita itu sudah dikalahkan oleh Kristus. Jadi bukan lagi penghakiman surga neraka, tetapi penghakiman untuk berapa besar upah yang akan kita terima di surga. Gitu. Ya. Benar. Oke Kak, makasih Kak. Yang penting nggak ada kawin-kawin Pak ya di surga. Nggak ada kawin-kawin di surga. Ya. Oke, silakan. Nikmati itunya apa, bidadari itu nggak ada ya. Iya Kak. Jadi jangan berharap yang begitu di surganya kita. Itu enggak. Iya Kak, nggak berharap nggak. Iya Kak, mereka aja yang harap itu. Pengen yang nikmat-nikmat kan nggak tahu kita. Enggak lah Kak. Yang penting bersama Tuhan di surga. Shalom. Ya, shalom. Ya, shalom. Tuhan berkati.